Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam untuk minggu ini. Baik, ya. Jadi sholat merupakan tiang agama. Kemudian barang siapa yang menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Karena sholat itu terutama sholat yang wajib ya, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya itu harus kita lakukan karena berdirinya suatu agama, berdirinya suatu rumah itu karena ada sholat. Kalau tidak melaksanakan sholat berarti agama kita itu rubuh, alias kita sama juga tidak punya agama. Kemudian barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Ya, di dalam rumah itu suatu agama itu tidak bisa dilakukan hanya dengan zakat, tidak bisa sedekah atau naik haji saja atau mungkin puasa saja. Jadi yang paling utama itu adalah yang pertama sholat ya. Di dalam rukun Islam sholat itu nomor 2, nomor 1 adalah syahadat. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman ya. Jadi sejarah sholat itu tercatat dalam kejadian Isra Mi'raj ya, waktu itu ya. Surat Al-Isra ya. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad itu sudah pernah ada umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu sudah melaksanakan sholat. Cuman sholatnya tidak 5 waktu, tapi ada yang 40 waktu, ada pokoknya sholatnya itu banyak banget. Dan alhamdulillah kita umatnya Nabi Muhammad ini mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan hanya 5 waktu saja, dan itu harus dikerjakan ya, tidak boleh kalau tidak dikerjakan maka kita akan mendapat dosa. Nah, bagaimana dengan gambar di bawah ini? Perhatikan ya, di sini ada gambar bapak lagi sholat, lagi azan ya. Jadi sebelum sholat itu biasanya ada azan. Apa gunanya azan? Azan adalah untuk memanggil orang sholat. Ketika setelah azan maka ada qomat. Setelah qomat baru orang-orang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, terutama bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh di rumah. Boleh di masjid juga Pak? Boleh, nggak masalah ya. Nah, ini adalah gambar orang sholat berjamaah di masjid, di musola atau di surau ya. Dan setelah sholat maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inti dari ibadah sholat artinya doa ya. Doa. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi takbiratul ihram itu gimana? Allahu Akbar ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, atau juga bisa menggunakan Allahumma ba'id baina khotoyaya dan seterusnya.
Kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat juga dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa bukti kita menyembah Allah? Yaitu dengan salat. Salat berarti menyembah Allah, berdoa, memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah, karena kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena karunia Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin mendapatkan asupan oksigen, kemudian mendapatkan sumber makanan, sumber penghasilan tanpa adanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah? Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad dan juga hambanya Allah? Maka kita harus melaksanakan sholat. Sholat itu ada 5 waktu. Salah satu tujuan sholat yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Baiklah anak-anak, mungkin sekian video singkat dari Bapak untuk pelajaran hari ini. Nanti setelah ini Bapak berikan tugasnya. Nanti silakan dikerjakan, boleh pagi, boleh siang, boleh malam, yang penting dikerjakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.